Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Norma dalam pelajaran prakarya kelas 9. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Pertama-tama langkah baiknya sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat memahami pembahasan materi kali ini dengan baik. Silahkan kalian berdoa menurut agama kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi bab 1, yaitu tentang kerajinan dari bahan kayu, bambu, dan rotan. Tapi sebelumnya izinkan terlebih dahulu Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, kalian dapat memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan dari bahan kayu, bambu, dan rotan. Kemudian kalian dapat memilih jenis bahan dan teknik pengolahan bahan kayu, bambu, atau rotan yang sesuai dengan potensi daerah setempat. Yang ketiga adalah kalian dapat menganalisis prinsip perancangan, pembuatan dan penyajian produk kerajinan dari bahan kayu, bambu, dan rotan yang kreatif dan inovatif. Dan yang terakhir, kalian diharapkan dapat merancang, membuat dan menyajikan produk kerajinan dari bahan kayu, bambu, dan rotan yang kreatif dan inovatif sesuai dengan potensi daerah setempat. Oke, sekarang kita masuk pada tahap penjelasan materi bab 1 yang berjudul kerajinan dari bahan kayu, bambu, dan rotan. Sebelumnya silahkan kalian perhatikan peta konsep berikut ini. Pada peta konsep ini kita tahu bahwa kita akan mempelajari tentang 3 hal, yaitu yang pertama adalah pengetahuan tentang jenis, sifat, dan karakter kayu, bambu, dan rotan. Yang kedua yang akan kita pelajari adalah teknik pengolahannya. Yang ketiga adalah perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan kayu, bambu, dan rotan yang kreatif dan inovatif. Kerajinan adalah proses produksi yang melibatkan keterampilan manual dalam membuat benda-benda kebutuhan hidup yang dirancang untuk tujuan fungsional serta memiliki nilai keindahan. Produk kerajinan dapat dibagi menjadi 2, yaitu produk kerajinan dari bahan lunak maupun produk kerajinan dari bahan keras. Produk kerajinan dari bahan keras merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat keras, contohnya kayu, bambu, dan rotan. Untuk itu kita akan membahasnya pada pengetahuan tentang jenis, sifat, dan karakter kayu, bambu, dan rotan. Yang akan kita bahas yang pertama adalah jenis dan karakteristik mereka. Jenis dan karakteristik kayu, bambu, dan rotan. Yang pertama yaitu jenis dan karakteristik kayu. Kayu itu biasanya terdiri atas beberapa jenis, antara lain mahoni, pinus, jati, dan kayu kelapa. Itu contohnya ya. Setiap jenis kayu memiliki ciri dan serat kayu yang berbeda. Memiliki lingkaran tahun, tahan lama, dan dapat dibentuk dengan cara diukir, gergaji, atau diamplas. Kayu kapuk, lame, albasia memiliki bobot yang ringan, itu contohnya. Kemudian kayu jati, mahoni, kelapa memiliki bobot yang berat. Sebagian kayu dapat memuai karena perubahan suhu atau cuaca, kecuali kayu jati. Jenis dan karakteristik bambu. Bambu adalah tanaman rakyat di mana untuk mendapatkannya cukup mudah. Bambu tergolong keluarga Gramineae atau rumput-rumputan, disebut juga high-end grass atau rumput raksasa. Berumpun dan terdiri dari sejumlah batang atau buluh yang tumbuh secara bertahap, dari mulai rebung, batang muda, dan sudah dewasa pada umur 4-5 tahun. Batang bambu berbentuk silindris, berbuku-buku, berruas-ruas, berongga, kadang-kadang masif, berdinding keras. Pada setiap buku terdapat mata, tunas, atau cabang. Adapun contoh-contoh bambu yang kita dapat temui di keseharian adalah antara lain bambu apus, bambu betung, bambu ampel, bambu kuning, bambu wulung.
Jenis dan karakteristik rotan. Rotan berasal dari bahasa Melayu yang berarti nama dari sekumpulan jenis tanaman famili Palmae yang tumbuh memanjat yang disebut Lepidocaryoididae, atau dalam bahasa Yunani itu mencakup ukuran buah. Adapun ciri dari rotan adalah, atau karakteristik dari rotan adalah, batangnya lebih kuat dari bambu. Ada yang memiliki rongga dan ada juga yang tidak. Kemudian memiliki panjang mencapai 10 meter karena merupakan tumbuhan menjalar. Pada slide kalian bisa lihat beberapa jenis rotan yang penting ada di Indonesia. Sekarang kita akan membahas tentang sifat kayu, bambu, dan rotan. Yang pertama adalah sifat-sifat kayu. Semua batang pohon mempunyai pengaturan vertikal dan sifat simetri radial. Yang kedua, kayu tersusun dari sel-sel yang memiliki bermacam-macam tipe, dan susunan dinding selnya terdiri dari senyawa-senyawa kimia berupa selulosa dan hemiselulosa atau unsur karbohidrat, serta berupa lignin yang non-karbohidrat. Kemudian, semua kayu bersifat anisotrofik, yaitu memperlihatkan sifat-sifat yang berlainan jika diuji menurut 3 arah utamanya, yaitu longitudinal, tangensial, dan radial. Hal ini disebabkan oleh struktur dan orientasi selulosa dalam dinding sel, bentuk memanjang sel-sel kayu, dan pengaturan sel terhadap sumbu vertikal dan horizontal pada batang pohon. Kemudian, kayu merupakan suatu bahan yang bersifat higroskopik, yaitu dapat kehilangan atau bertambah kelembabannya akibat perubahan kelembapan dan suhu udara di sekitarnya. Yang terakhir, kayu dapat diserang makhluk hidup perusak kayu, dapat terbakar, terutama jika kayu dalam keadaan kering. Sifat-sifat bambu yang pertama adalah titik jenuh serat bambu 20-30%. Bagian dalam bambu lebih banyak mengandung lengas atau air bebas daripada bagian luar. Yang kedua, bagian buku-buku atau nodes mengandung kurang lebih 10% lebih sedikit kadar airnya daripada bagian ruasnya. Yang ketiga, bambu kurang tahan jika dipergunakan sebagai tulangan beton karena daya serap airnya bisa mencapai 300%. Yang keempat, bambu perlu diawetkan agar dapat mencapai mutu dan umur yang diharapkan. Yang kelima, penggunaan pada konstruksi bangunan harus dihindarkan dari hujan dan panas matahari langsung agar tidak mudah rapuh dan membusuk. Sifat-sifat rotan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sifat anatomi, yaitu struktur anatomi batang rotan yang berhubungan dengan keawetan dan kekuatan, antara lain besarnya ukuran pori dan tebalnya dinding sel serabut. Yang kedua adalah sifat kimia, yaitu secara umum komposisi kimia rotan terdiri dari holoselulosa, selulosa, lignin, dan silika yang masing-masing itu memiliki fungsi sendiri. Yang kemudian yang ketiga adalah sifat fisik. Sifat fisik rotan adalah sifat-sifat yang dapat diamati secara kasat mata. Contohnya adalah warna rotan, kilap, bau, dan rasa, juga berat, elastisitasnya, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, sifat struktur. Sifat struktur dari rotan belum banyak diketahui karena belum ada penelitian khusus terhadap sifat-sifat struktur tersebut. Nah, pori rotan sangat sederhana dan dibedakan dalam beberapa bagian, antara lain ukuran, bentuk, susunan. Yang kemudian yang kelima adalah sifat mekanis. Sifat mekanis rotan berkaitan dengan kemampuan menahan gaya dari luar, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah keteguhan tekan, patah, kekakuan, dan keuletan. Kemudian yang kedua, keteguhan tarik, yaitu kemampuan rotan untuk menahan gaya yang cenderung memisahkan bagian-bagian dari rotan. Yang ketiga adalah keteguhan geser. Yang keempat, keteguhan belah, ya. Dan yang terakhir, yang keenam adalah keawetan dan keterawetan. Keawetan adalah daya tahan suatu jenis rotan terhadap berbagai faktor perusak rotan. Dan yang kedua adalah keterawetan, adalah mudah atau tidaknya jenis rotan tersebut ditembus bahan pengawet jika diawetkan dengan proses tertentu, sehingga rotan yang sudah diawetkan dengan suatu bahan kimia tahan terhadap serangan organisme perusak sehingga rotan tersebut awet.
Sekarang kita akan membahas teknik pengolahan kayu, bambu, dan rotan. Yang pertama kita akan bahas adalah teknik pengolahan kayu, yaitu ada 5 teknik. Yang pertama penggergajian atau pemotongan, yang kedua pengeringan atau kiln dry, yang ketiga pengerjaan konstruksi, yang keempat perakitan, dan yang kelima finishing. Nah, finishing ini berfungsi memberikan tampilan yang baru dan lain daripada tampilan serat kayu atau warna kayu yang sebenarnya. Teknik pengolahan bambu sebelum digunakan sebagai benda kerajinan yaitu dengan cara dikeringkan, direndam, dan disemprot dengan cairan pestisida. Sedangkan metode pengawetan bambu ada 2 macam, yaitu metode non-kimia dan metode kimia. Sedangkan yang termasuk dalam metode non-kimia adalah pengeringan dan perendaman, juga perebusan. Sedangkan metode yang kimia ada 3, yaitu pertama pengawetan dengan soda api atau NaOH, yang kedua pengawetan dengan prusi. Prusi ini merupakan bahan kimia yang berwarna biru berupa gumpalan atau bongkahan kecil seperti gula batu. Dan yang ketiga adalah pengawetan dengan soda abu atau natrium bisulfit. Teknik pengolahan rotan. Tahapan pengolahan rotan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penggorengan. Tujuan penggorengan adalah untuk menurunkan kadar air agar cepat kering dan juga untuk mencegah terjadinya serangan jamur. Yang kedua adalah penggosokan dan pencucian. Hal ini dilakukan agar sisa kotoran terutama getah yang masih menempel pada kulit rotan dapat dilepaskan sehingga kulit rotan menjadi bersih dan akan dihasilkan warna rotan yang berwarna cerah dan mengkilap. Yang ketiga adalah pengeringan, yaitu setelah rotan dicuci lalu dikeringkan dengan cara dijemur pada panas matahari. Yang keempat adalah pengupasan dan pemolesan. Hal ini berguna untuk menghilangkan kulit rotan tersebut sehingga diameter dan warna menjadi lebih seragam dan merata. Yang selanjutnya yang kelima adalah pengasapan. Pengasapan dilakukan agar warna rotan menjadi kuning merata dan mengkilap. Yang selanjutnya yang keenam adalah pengawetan rotan. Pengawetan rotan adalah proses perlakuan kimia atau fisik terhadap rotan yang bertujuan meningkatkan masa pakai rotan. Kemudian yang terakhir adalah pembengkokan. Pembengkokan atau pelengkungan ini adalah dilakukan dengan cara rotan tersebut dilunakkan dengan uap air panas yang disebut steaming dengan tabung berbentuk silinder agar jaringan rotan menjadi lunak hingga mudah untuk dibengkokkan atau dibentuk. Pembahasan kita yang terakhir adalah perancangan, pembuatan dan penyajian produk kerajinan dari bahan kayu, bambu, dan rotan yang kreatif dan inovatif. Yang pertama akan kita bahas adalah jenis alat dan kegunaannya. Seni ukir atau ukiran merupakan gambar hiasan dengan bagian-bagian cekung dan bagian-bagian cembung yang menyusun suatu gambar yang indah. Untuk itu kita menggunakan beberapa alat yang biasanya sudah familiar kita kenal ya. Ada gergaji, bor, lem, dan alat pahat. Alat pahat ini ada beberapa jenis: pahat penyiku, pahat penyilat, pahat kol, dan pahat pongot. Pahat-pahat ini berbentuk khusus, ciri khas dengan sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Kemudian teknik dan langkah-langkah pembuatan ukiran kayu. Di sini ada berdasarkan tinjauan dari segi teknik penggarapan ukiran itu sendiri, yaitu ukiran datar, ukiran dalam atau tinggi, dan ukiran kerawang atau tembus. Ukiran datar adalah ukiran yang teknik pengerjaannya tidak mementingkan tingkat penonjolan dimensi gambar, tetapi lebih mengarah pada goresan garis-garis gambar atau pola di atas permukaan bidang ukiran, sehingga terkesan bentuknya masih datar atau rata dengan permukaan. Kemudian ukiran dalam atau tinggi adalah teknik ukiran yang mempunyai bentuk ukiran yang sangat menonjol sehingga hasil ukiran terlihat berdiri sendiri karena perbedaan kedalaman dasaran atau lemahan. Kemudian yang terakhir adalah ukiran tembus atau kerawang, merupakan bentuk ukiran yang motifnya menonjol secara utuh dan latarnya dibuat tembus atau berlubang. Demikianlah pemahaman tentang kayu sangat penting
karena hal ini akan memberikan wawasan kita mengenai jenis kayu yang baik dalam pembuatan seni ukir. Demikianlah penjelasan materi bab 1 kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan pencet loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.